Teologi corpus delicti salah menafsirkan papa segala roh dalam Ibrani pasal 12 ayat 9 sehingga menyatakan bahwa semua roh apapun, roh Yesus, roh Lucifer, roh malaikat, roh manusia pun keluar, yaitu dilahirkan dari satu Allah Bapa. Dan dinyatakan oleh teologi corpus delicti bahwa ada 3 anak tunggal Bapa terkemuka, yaitu Lucifer, Jesus, dan Adam. Dinyatakannya pula bahwa Allah Bapa disebut sebagai perempuan, yaitu digambarkan bergender wanita. Paham ini persis sama dengan paham agama Mormon, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, yang menyatakan bahwa Yesus adalah saudara Lucifer. Oleh karena itu, Mormon tidak mengizinkan menyembah Yesus. Maka kita menyatakan bahwa Mormon bukan Kristen, sebagaimana saksi Yehova bukan Kristen. Mengenai pernyataan teologi corpus delicti, Allah Bapa digambarkan bergender wanita, saya mengutip buku Rahasia Kitab Wahyu, buku pertama dari Dr. Erastus Sabtono dalam halaman 75 dan 76. Saya akan membacakannya. Siapakah perempuan ini? Tidak bisa dibantah, dialah Allah Bapa. Anak tersebut adalah Yesus sendiri. Yesus hanya memiliki satu Bapa, yang dari Bapa ini dirinya keluar. Persoalannya kemudian adalah, mengapa Allah Bapa disebut sebagai perempuan? Apakah Allah Bapa memiliki gender? Tentu saja Allah Bapa tidak memiliki gender. Di sini, Allah Bapa digambarkan bergender wanita. Sebab hendak menunjukkan bahwa dia melahirkan anak-anak atau daripadanya keluar anak-anak. Apa disebut sebagai Bapa segala roh? Ibrani 12 ayat 9. Semua roh berasal dari Bapa, baik Tuhan Yesus sendiri, Lucifer, malaikat, dan manusia. Kalau Allah Bapa diilustrasikan sebagai wanita, itu berarti ia menjadi ibu semua roh dalam kehidupan ini. Wanita tersebut digambarkan sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Teologi corpus delicti menafsirkan perempuan yang berselubungkan matahari sebagai Allah Bapa. Saya menyatakan bahwa perempuan yang berselubungkan matahari bukan Allah Bapa, bukan gereja Tuhan, tetapi Israel nasional yang saat ini berdiam di tanah Palestina. Mari kita membahas mengenai perempuan yang berselubungkan matahari dengan pembacaan Kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah.
supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Untuk membahas ayat per ayat, kita akan baca kembali Wahyu pasal 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kata seorang perempuan. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 37 ayat 9 sampai dengan ayat 11, ada mimpi Yusuf. Dikatakan oleh Yusuf bahwa dia bermimpi tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Kemudian, setelah mimpi ini diceritakan kepada ayahnya dan juga saudara-saudaranya, ayah berkata, yaitu Yakub, masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu? Seorang perempuan berselubungkan matahari adalah Israel nasional, bukan orang-orang Yahudi yang tersebar, ataupun bukan orang Israel yang telah mati. Perempuan yang berselubungkan matahari adalah Israel secara nasional yang sekarang tinggal di tanah Palestina, bukan secara perorangan, bukan pula Israel secara kelompok. Karena yang akan melahirkan 144.000 orang Yahudi adalah Israel secara nasional yang sekarang tinggal berdiam di tanah Palestina. Tetapi ada paham atau kekeliruan dalam penafsiran mengenai perempuan yang berselubungkan matahari. Ada yang menafsirkannya sebagai gereja. Tentu itu penafsiran yang keliru. Dan ada juga yang menafsirkan perempuan yang berselubungkan matahari adalah Allah Bapa. Kalau penafsiran ini belum pernah terjadi dalam penafsiran kitab Wahyu. Kalau menafsirkan sebagai gereja, memang kadang-kadang ada. Tetapi kalau ditafsirkannya sebagai Allah Bapa, sungguh belum pernah ada penafsiran seperti ini. Mengapa hal kekeliruan besar terjadi? Karena salah menafsirkan Ibrani pasal 12 ayat 9. Bapa segala roh. Roh Yesus, roh Lucifer, roh malaikat, dan roh manusia juga keluar dari satu Allah Bapa, yaitu diperanakan oleh Bapa. Itu tafsiran, latar belakang tafsiran. Perempuan yang berselubungkan matahari adalah Allah Bapa. Karena itulah perempuan yang berselubungkan matahari dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ditafsirkan sebagai Allah Bapa. Karena perempuan ini dalam Wahyu 12 ayat 5 melahirkan anak laki-laki. Dan anak laki-laki ini disebut sebagai Yesus oleh teologi korpus delicti. Dan ditambahkan juga tafsirannya sendiri oleh teologi korpus delicti bahwa roh Lucifer, roh malaikat, dan roh manusia pun dilahirkan oleh Allah Bapa. Akibatnya, tafsiran ini melahirkan Yesus yang lain. Dan dengan memberitakan Yesus yang lain, banyak jiwa dibinasakan dalam api yang kekal. Sekarang kita akan membahas mengenai penderitaan Israel untuk melahirkan anak. Dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 2. Kita akan baca lagi. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya. Kata penderitaannya dalam bahasa Yunani, odino. Yaitu mengalami rasa sakit saat melahirkan. Kata Yunani yang sama ada di dalam Galatia pasal 4 ayat 19 dan ayat 27 dan Matius 24 ayat 8 dan dalam Markus
13 ayat 8. Israel nasional yang saat ini tinggal di tanah Palestina akan mengalami sakit bersalin yang disebabkan oleh serangan dari antikristus dan raja-raja serta tentara-tentaranya. Akibat sakit bersalin yang disebabkan antikristus, perempuan ini, yaitu Israel nasional, akan melahirkan anak laki-laki, yaitu 144.000 orang Yahudi pada pertengahan masa tribulasi 7 tahun. Hal ini dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 5. Dikatakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan kada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke taktanya. Anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan ini adalah 144.000 orang Yahudi yang akan diangkat ke surga. Mengenai Israel nasional dilahirkan dalam masa tribulasi 7 tahun, dijelaskan juga dalam Daniel 12 ayat 1 dan kitab Yesaya 66 ayat 7 dan 8. Sekarang kita mau baca Daniel pasal 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Pada waktu itu, bangsamu akan terluput. Pada waktu itu, yaitu pada pertengahan tribulasi 7 tahun, bangsamu akan berluput. Bangsamu akan terluput. Bangsamu menunjukkan 144.000 orang Yahudi. Frasa akan terluput dalam Authorized Version, shall be delivered, akan dilahirkan. Pada pertengahan masa tribulasi 7 tahun, 144.000 orang Yahudi yang diselamatkan akan diangkat hidup-hidup ke surga. Dan dalam Yesaya 66 ayat 7, 144.000 orang Yahudi digambarkan sebagai anak laki-laki yang dilahirkan oleh Israel nasional. Kita mau baca kitab Yesaya 66 ayat 7 dan 8. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Dalam ayat 7, sebelum menggeliat sakit, ia sedang bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki di sini sama dengan dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 5, anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan kada besi. Anak laki-laki dalam Yesaya 66 ayat 7 dan anak laki-laki dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 5 adalah sama, yaitu 144.000 orang Yahudi yang akan diangkat pada pertengahan 7 tahun. Dan di akhir masa tribulasi 7 tahun, Israel nasional sendiri akan dilahirkan dalam satu hari. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 66 ayat 8, masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali. Suatu negeri diperanakan dalam satu hari, yang berarti Israel nasional akan dilahirkan, yaitu bertobat
dan menerima Yesus sebagai Mesias mereka bila Tuhan Yesus datang yang kedua kali ke bumi. Sekarang kita mau membahas mengenai seekor naga merah padam yang besar. Itu Satan. Kita akan baca kitab Wahyu pasal 12 ayat 3. Baca kembali. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Seekor naga merah padam yang besar adalah simbol Satan. Dan kata naga sebagai simbol Satan disebut dalam kitab Wahyu sebanyak 13 kali. Katakan berkepala 7. Kata berkepala 7 menandakan 7 kerajaan duniawi sebelum kerajaan antikristus yang akan datang. Dan kerajaan antikristus merupakan kerajaan yang ke-8 dan yang terakhir. Sekarang kita mau membahas mengenai peperangan Satan atas anak laki-laki dengan ayat 4. Kita baca kembali Wahyu pasal 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Saya baca kembali Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dikatakan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit. Pada waktu Satan berinvasi dari bumi ke surga, ia menyeret 1/3 malaikat-malaikat Allah, lalu memberontak kepada Allah bersama-sama. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Kalimat ini mengartikan bahwa pada pertengahan masa tribulasi 7 tahun, 144.000 orang yang akan dilahirkan oleh Israel Nasional diangkat hidup-hidup pada saat naga mau menelannya. Jadi 144.000 orang Yahudi dipelihara daripada penghakiman 6 sangkakala pertama. Dan pada waktu penghakiman sangkakala yang ke-7, yaitu pada pertengahan masa tribulasi 7 tahun, 144.000 orang akan diangkat ke surga hidup-hidup setelah dilahirkan oleh Israel Nasional. Mengenai 144.000 orang Yahudi yang akan diangkat ke surga pada pertengahan masa tribulasi 7 tahun, kita mau membaca Wahyu 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Sebagaimana Kristus dan 24 tua-tua dan martir-martir dalam masa tribulasi akan menggembalakan, yaitu akan memerintah semua bangsa dengan gada besi. Demikian juga 144.000 orang Yahudi akan memerintah semua bangsa dengan gada besi. Dikatakan, tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Frasa dirampas dan dibawa lari dalam King James Version kerap diangkat. Seperti 1 Tesalonika 4 ayat 17, orang-orang percaya akan diangkat. 144.000 orang Yahudi akan diangkat ke surga pada pertengahan tribulasi 7 tahun. Sedangkan
orang kudus tribulasi serta 2 saksi akan diangkat pada akhir tribulasi 7 tahun. Dan semua yang diangkat ini bukan diangkat ke udara, tetapi ke surga langsung, di mana Allah dan taktanya ada. Dan setelah 144.000 orang Yahudi diangkat hidup-hidup, sama seperti orang percaya diangkat sebelum tribulasi 7 tahun, Israel nasional akan lari ke padang gurun, Moab dan Edom. Dan dipelihara di situ 1.260 hari lamanya. Sementara 144.000 orang Yahudi tinggal di surga 1.260 hari lamanya. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali di bumi. Israel nasional akan lari ke padang gurun yang ada di tanah Edom dan tanah Moab dan dipelihara di situ, sementara Antikris menginjak-injak kota Yerusalem 42 bulan lamanya. Mengenai hal ini kita akan baca kembali Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1.260 hari lamanya. Perempuan ini lari ke padang gurun. Ini adalah padang gurun yang ada di tanah Edom dan tanah Moab, yang sekarang adalah Yordan. Di situ ada pegunungan yang bernama Petra yang memiliki gua-gua. Dan Israel nasional akan dipelihara di situ 3,5 tahun lamanya. Umat Israel yang ada di pegunungan Petra bukan hanya dipelihara secara jasmani, tapi bertobat dan dilahirkan kembali dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di bumi dan masuk kerajaan 1.000 tahun sebagai umat jasmani. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami berterima kasih karena sekarang kami memahami. Kami mempunyai pengertian yang jelas mengenai perempuan yang seorang perempuan yang berselubungkan matahari. Perempuan yang berselubungkan matahari adalah orang-orang Israel secara nasional yang sekarang tinggal di tanah Palestina. Bukanlah orang-orang Yahudi yang tersebar di luar Palestina. Dan bukan pula orang-orang Israel yang telah meninggal. Perempuan yang berselubungkan matahari adalah Israel nasional yang sekarang tinggal di tanah Palestina, yang membentuk negara Israel. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang tersebar pada abad 1 kumpul kembali dan merdeka pada abad 20, yaitu pada tahun 1948. Sehingga hingga sekarang tinggal di tanah Palestina, tanah Kanaan, dan membentuk bangsa dan negara Israel nasional. Dan Israel nasional ini akan menderita sakit bersalin pada pertengahan masa tribulasi 7 tahun. Lalu 144.000 orang Yahudi dilahirkan, yaitu diangkat. Dan pada akhir masa tribulasi 7 tahun, Israel nasional akan dilahirkan atau diperanakan, yaitu seluruh bangsa Israel akan dilahirkan kembali. Terima kasih Bapa atas segala penjelasan dan pengertian yang kami peroleh. Kami naikkan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.